Bab 1751. Iris, kita tidak boleh menunda penandatanganan kontrak. Aku akan pergi ke Hughes Group sekarang. Aku akan menyerahkan urusan yang menumpuk di perusahaan kepadamu, kata Leon. Baiklah, silakan saja, kata Iris sambil tersenyum. Snow, ayo pergi. Leon memanggil Snow. Jabatan Snow adalah asistennya, jadi wajar saja jika ia perlu mengajak Snow jika ia pergi menandatangani kontrak di Hughes Group. Ya, tunggu sebentar, saya akan mencetak kontraknya, kata Snow, sambil segera mencetak informasi perusahaan dan 2 set kontrak. Leon, bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Roane dengan ragu-ragu. Kenapa kamu mau pergi? Leon heran. Snow adalah asistennya, jadi wajar saja jika Snow ikut dengannya. Namun, Roane adalah asisten Iris, jadi dia tidak mengerti mengapa Roane ingin ikut dengan mereka. Aku merasa bosan berada di sini selama beberapa hari terakhir. Aku hanya ingin keluar bersamamu, kata Roane malu-malu sambil menarik-narik pakaiannya. Sejak Leon menyelamatkannya berulang kali, dia mulai sangat menyukai Leon. Selain itu, dia tidak melihat Leon selama beberapa hari terakhir. Dia hanya ingin lebih dekat dengan Leon dengan menandatangani kontrak dengannya, ingin bersama Leon sedikit lebih lama. Oh, ikut saja, jawab Leon cepat, tanpa terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, pasti sulit bagi Roane untuk berada di sana sendirian selama beberapa hari terakhir. Karena Roane ingin keluar, dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah itu, dia, Snow, dan Roane meninggalkan perusahaan bersama-sama. John juga ada bersama mereka. Dia adalah pengawal Roane dan bertugas menjaga keselamatan Roane. Di gedung besar milik Hughes Group, seorang pria berusia sekitar 30 tahun berada di dalam kantor manajer. Dia tampak tampan dan sopan dan duduk di depan meja. Ia adalah pewaris salah satu keluarga besar di wilayah selatan, keluarga Hughes. Namanya Darius Hughes, dan ia adalah manajer umum Hughes Group. Di depan Darius berdiri seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun. Dia tampak cukup tampan, tetapi ada sedikit kesombongan di matanya. Dia adalah wakil manajer Hughes Group, Gordon Bailey. Dia juga memiliki hubungan darah dengan Hughes, suami dari saudara perempuan Darius. Gordon, Yuri Thompson meminta bantuanku 2 hari lalu. Keluarga Thompson berinvestasi di perusahaan kosmetik kelas atas, dan ingin bekerja sama dengan Hughes Group. Aku sudah setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Ada urusan mendesak yang mengharuskan aku pergi. Jika keluarga Thompson datang untuk menandatangani perjanjian, pastikan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tanda tangani kontrak untukku juga, kata Darius. Keluarga Thompson adalah kepala keluarga besar di wilayah selatan, dan lebih berkuasa daripada keluarga Hughes. Lagi pula, Yuri berteman baik dengannya. Karena Yuri ingin meminta bantuannya, dia tidak ingin masalah apapun terjadi. Itulah sebabnya dia dengan sengaja memberi instruksi kepada Gordon tentang apa yang harus dilakukan. Ya, aku mengerti. Darius, jangan khawatir. Jika keluarga Thompson datang, aku pasti akan memperlakukan mereka dengan baik, kata Gordon sopan, tetapi ekspresinya acuh tak acuh. Itu hanya sekadar menandatangani kontrak, tidak ada yang sulit dalam hal itu. Kalau dia bahkan tidak mampu melakukan hal itu, lebih baik dia tidak bekerja di sana. Baguslah. Kalau begitu, kembalilah bekerja. Aku pamit dulu, kata Darius sebelum berdiri dan pergi. Bab 1752. Setelah Gordon kembali ke kantornya, tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Setelah itu, seorang sekretaris wanita profesional berpakaian kasual masuk. Nona Lin, apakah Anda butuh sesuatu? Gordon tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Bailey, saya mendapat pemberitahuan dari pihak keamanan bahwa ada 3 anak muda dari Elegante Group di sini untuk membahas kerja sama dengan Hughes Group, Sarah Lin melaporkan. Apa, mungkinkah mereka dari keluarga Thompson? Gordon langsung berdiri karena terkejut. Meskipun Darius sudah memberitahunya bahwa keluarga Thompson akan datang untuk menandatangani kontrak, itu merupakan kesepakatan antara Yuri dan Darius 2 hari yang lalu. Karena keluarga Thompson tidak muncul selama 2 hari, dia berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan muncul hari ini juga.
Namun, tepat saat Darius pergi, seseorang datang untuk membicarakan tentang bekerja sama. Itu hanya kebetulan belaka. Itu cukup mengejutkannya. Entahlah, orang itu mengaku bernama Leon, ketua Elegante Group. Entahlah apakah dia ada hubungan darah dengan keluarga Thompson, jawab Sarah jujur. Elegante Group. Gordon mengerutkan kening, tampak sedikit tidak yakin. Nama Elegante Group terdengar asing. Dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang perusahaan itu di pasar, jadi dia tidak tahu apakah mereka berasal dari keluarga Thompson. Selain itu, Hughes adalah distributor terbesar di wilayah selatan. Banyak perusahaan ingin bekerja sama dengan mereka. Tidak ada cara untuk memastikan apakah mereka dari keluarga Thompson hanya karena mereka ingin berbicara tentang bekerja sama. Akan tetapi, demi keselamatan, ia harus menemui mereka terlepas dari apakah mereka dari keluarga Thompson atau bukan. Ia harus mencari tahu siapa mereka. Nona Lin, suruh para penjaga mengirim mereka ke kamar tamu. Pastikan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Saya akan menemui mereka sekarang juga, kata Gordon. Ya, jawab Sarah sebelum pergi. Di kamar tamu, Leon dan yang lainnya masuk setelah dibawa oleh penjaga dan Sarah. Tuan Wolf, silakan tunggu di sini. Tuan Gordon akan segera datang, Sarah tersenyum sopan. Setelah itu, dia menuangkan teh untuk Leon, Snow, Rowane, dan John, sambil memastikan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Leon berterima kasih padanya sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara langkah kaki di luar. Gordon berjalan mendekat dengan jasnya, diikuti oleh dua orang eksekutif perusahaan, dan memasuki ruangan. Tepat setelah itu, Leon dan yang lainnya berdiri untuk menyambut mereka. Ledakan. Ketika melihat Gordon, wajah Snow tiba-tiba berubah drastis. Pikirannya tiba-tiba kosong, seolah meledak. Gordon pun sama. Saat melihat Snow di samping Leon, ekspresinya langsung menegang. Tuan Wolf, perkenalkan, ini wakil manajer perusahaan kami, Tuan Bailey. Tuan Bailey, ini ketua Elegante Group, Tuan Leon Wolf. Sarah memperkenalkan beberapa orang, tanpa menyadari suasana yang aneh. Tuan Bailey, halo, saya Leon. Leon juga tidak menyadari sikap aneh Snow. Dia tersenyum ramah. Akan tetapi, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Gordon memotongnya. Bab 1753. Snow, lama sekali. Aku tidak percaya bisa bertemu denganmu di sini. Kata Gordon tak percaya. Matanya terpaku pada Snow, sama sekali mengabaikan Leon. Snow, apakah kamu kenal orang ini? Leon terkejut mendengarnya. Setelah itu, dia menatap Gordon sebelum menatap Snow lagi. Dia tampak penasaran, tidak dapat memahami bagaimana Snow mengenal pria itu. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya bajingan. Wajah Snow memucat. Dia menggigit bibirnya saat matanya benar-benar tertutup es. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Bajingan. Leon terkejut, benar-benar bingung dengan jawaban Snow. Snow, apa yang terjadi di masa lalu adalah salahku, tapi aku juga punya kesulitan, kata Gordon sambil mendesah. Ada ekspresi melankolis di wajahnya. Mata, berkat ketampanannya, membuatnya terlihat cukup menarik. Kesulitan. Siapa yang ingin kau tipu dengan itu? Kata Snow dingin. Matanya penuh dengan penghinaan. Orang di depannya tidak lain adalah teman sekelasnya di universitas, Gordon. Dia juga mantan pacarnya. Dia belajar di Sky County selama masa kuliahnya. Dengan penampilannya yang memukau, banyak keturunan dan ahli waris kaya yang mengejarnya, dan Gordon adalah salah satunya. Saat itu, Gordon mengejarnya selama lebih dari 2 tahun sebelum dia tersentuh oleh ketulusannya dan menerima ajakannya. Awalnya, hubungannya cukup baik. Namun, dia menemukan bahwa Gordon memiliki wanita lain di belakangnya secara kebetulan, dan dia bahkan memiliki beberapa hubungan pada saat yang sama. Dia benar-benar menjijikkan. Dia sangat marah dan segera memutuskan hubungan dengan Gordon sebelum meninggalkan universitas dan kembali ke Springfield City. Justru karena pengkhianatan Gordon menyakitinya begitu dalam sehingga dia mulai memandang laki-laki dengan cara yang sama setelahnya. Penghinaan. Sampai dia bertemu Leon.
Leon memperlakukan semua orang dengan tulus dan memiliki karakter yang sangat baik. Berkat Leon, dia perlahan pulih dari trauma hubungan masa lalunya dan mendapatkan kembali senyumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Gordon di wilayah selatan. Itu melampaui segala ekspektasinya, dan membuatnya benar-benar lengah. Snow, aku serius. Aku tidak pernah melupakanmu, kata Gordon dengan keras kepala. Keluarga Bailey adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno tertua di wilayah tengah. Namun, karena manajemen bisnis mereka yang buruk, keluarga itu akhirnya hancur berantakan. Mereka menuju kehancuran beberapa tahun yang lalu. Demi kebaikan keluarga, dia berhasil memikat putri sulung keluarga Hughes di belakang Snow. Keluarga Hughes adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan, dan jauh lebih berkuasa dan berpengaruh daripada keluarga Bailey. Setelah berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Hughes, dia terpaksa melepaskan perasaannya terhadap Snow, dan membiarkan Snow meninggalkan wilayah sentral untuk kembali ke kota Springfield. Akan tetapi, karena ia tidak bersama Snow selama itu, hubungan mereka hanya bertahan selama setengah tahun, dan ia tidak pernah bisa mencoba menjalin hubungan dengan Snow, karena Snow cukup konservatif. Itu adalah sesuatu yang sangat disesalinya. Namun, ia kebetulan bertemu Snow pada saat itu. Jadi, perasaan yang ia pendam selama ini mulai muncul lagi. Bab 1754. Snow, jadi dia mantan pacarmu. Leon menyadari. Dia tahu tentang bagaimana Snow pernah terluka secara romantis sebelumnya. Mendengarkan percakapan mereka berdua, dia dengan cepat memahami inti situasinya. Snow, siapa orang ini? Mungkinkah dia pacarmu saat ini? Gordon menatap tajam ke arah Leon saat ekspresinya berubah. Saya, Leon ternganga. Sebelum ia sempat menjawab, Snow dengan cepat mengambil inisiatif. Benar sekali, dia pacarku saat ini. Snow bahkan tidak berpikir tentang hal itu sebelum dia dengan cepat meraih lengan Leon, sengaja bersikap sangat dekat dengan Leon. Dia tidak akan malu. Karena pengkhianatan Gordon, dia dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik terhadap Gordon. Jika Gordon tahu bahwa dia bahkan tidak punya pacar, maka itu benar-benar memalukan. Jadi dia terpaksa menggunakan Leon untuk menyelamatkan mukanya. Apa? Perkataan Snow bagaikan bom yang hampir menghancurkan Leon dan Erkane. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Gordon juga. Sebelumnya, dia hanya menebak. Dia tidak percaya bahwa Leon adalah pacar Snow. Salju, jangan bicara omong kosong, aku. Leon ingin mengatakan sesuatu setelah ia tersadar kembali, tetapi ia segera disambut dengan ekspresi tak berdaya dan memohon dari Snow. Setelah itu, dia segera mengerti bahwa Snow menggunakannya sebagai tameng untuk melindungi harga dirinya. Jadi, dia menelan kembali semua yang ingin dikatakannya. Snow, aku tidak percaya hidupmu jadi sangat buruk. Kau mendapati dirimu sebagai pacar yang tidak berguna. Kurasa kau hanya pasrah menerima seseorang yang lebih rendah darimu. Ekspresi Gordon sangat masam. Ia menatap Leon dengan cemburu dan kebencian. Bagaimanapun juga, saingan romantis selalu yang terburuk. Dia adalah mantan pacar Snow, sementara Leon adalah pacar Snow saat ini. Tidak mungkin dia akan memperlakukan Leon dengan baik. Terlebih lagi, dia bahkan tidak pernah mampu menyentuh tubuh Snow di masa lalu, tetapi Leon mungkin sudah bergerak dan menangkap Snow. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia hampir meledak karena cemburu. Kau sampah. Bahkan satu jari kaki Leon 100 kali lebih baik daripada bajingan sepertimu. Snow mengejek dengan dingin. Dia, sungguh lelucon. Dia hanya seekor lalat yang tidak penting. Aku bisa membunuhnya tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Gordon mengejek, menatap Leon dengan jijik. Meskipun dia tidak tahu siapa Leon, Leon tampak beberapa tahun lebih muda daripada Snow. Dia tampak seperti pria yang dibayar Snow untuk tetap tinggal. Tidak mungkin Gordon mau peduli dengan orang seperti itu. Tuan Bailey, kami datang kali ini karena dia ingin bekerja dengan Hughes Group. Tolong jaga mulutmu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tatapan mata Leon langsung berubah dingin. Hubungan pribadi adalah masalah pribadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Snow dan Gordon.
Dia orang luar dan tidak ingin ikut campur. Akan tetapi, ketika Gordon mengarahkan berbagai hal kepadanya dan menghinanya sedemikian rupa, dia pun menjadi marah. Kalau saja kolaborasi Elegante dengan Hughes Group tidak begitu penting, dia pasti sudah menamparkan muka pria itu. Bab 1755. Anda merasakan tatapan tajam Leon. Gordon merasa seperti ada pedang yang menusuk tulangnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil, merasa takut dan kaku. Tuan Bailey, ini adalah informasi dan kontrak Elegante. Jika Anda tidak keberatan, silakan tanda tangani nama Anda. Leon berkata dengan dingin, mengeluarkan dokumen itu dan menaruhnya di meja Gordon, bersiap untuk bertindak hanya setelah dia mendapatkan kontrak. Teruslah bermimpi. Gordon geram. Dia menyingkirkan kontrak Leon. Meskipun Darius sudah memberitahunya bahwa keluarga Thompson mungkin akan mengirim seseorang hari itu, dia masih tahu latar belakang Snow. Dia hanyalah pewaris keluarga tidak penting dari Springfield City. Tidak mungkin mereka ada hubungan darah dengan keluarga Thompson, kepala wilayah selatan. Terlebih lagi, dia tidak pernah mendengar tentang Elegante sebelumnya. Dia juga tidak pernah melihat Leon atau Roane di lingkarannya sebelumnya. Jadi dia yakin bahwa Leon dan yang lainnya tidak mungkin dari keluarga Thompson. Kalau begitu, tidak ada alasan baginya untuk bersikap sopan. Tuan Bailey, bagaimana Anda bersedia menandatangani kontraknya? Leon tersenyum, tetapi ada nada dingin yang tajam dalam senyumannya. Hanya seseorang yang mengenalnya seperti Snow yang tahu bahwa dia sangat marah saat itu. Brad, bukannya kamu tidak bisa bekerja sama dengan Hughes Group? Biarkan Snow menemaniku selama beberapa hari. Selama dia membuatku senang dengan layanannya, aku akan mempertimbangkan untuk memberi perusahaanmu kesempatan, kata Gordon sambil tertawa, menyuarakan syarat-syaratnya. Hal-hal yang tidak bisa Anda dapatkan selalu menjadi yang terbaik. Rasa cemburu sudah menguasai pikirannya saat itu. Yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu mendapatkan Snow apapun yang terjadi, menyelesaikan penyesalan terbesarnya. Kau, mati saja. Leon tertawa dalam kemarahannya. Ia tak dapat lagi menahan api amarah di hatinya saat ia menamparnya. Memukul. Gordon benar-benar terkejut ketika ditampar oleh Leon. Ia terlempar ke dinding di belakangnya, kepalanya terbentur dan mulai berdarah. Bocah, beraninya kau memukulku. Gordon memegang kepalanya dengan tangannya. Matanya langsung memerah saat melihat darah. Kau hanya perlu dipukul, kata Leon dingin, tatapannya sangat mematikan. Sebagai orang luar, dia tidak ingin mencampuri urusan pribadi Snow. Namun, Gordon sudah keterlaluan. Dia menghina Snow seperti itu. Tidak mungkin Leon bisa menoleransi hal itu. Sekalipun kolaborasi itu harus dikesampingkan, ia perlu memberi Gordon pelajaran. Bocah, aku akan membunuhmu. Gordon sangat marah. Gelombang energi yang kuat muncul dari tubuhnya, menyerang Leon. Negara penguasa tingkat menengah. Leon mendengus ketika merasakan energi yang keluar dari tubuh Gordon. Matanya penuh dengan rasa jijik. Kau tidak tahu diri. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Gordon marah dengan penghinaan Leon. Setelah itu, dia menyerbu ke depan dengan gelombang energi yang besar, menyerang Leon. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Leon, orang-orang biasanya akan tetap bersama orang lain yang selevel. Karena Leon bersama Snow, dia merasa Leon jelas tidak sekuat itu. Dia adalah pewaris Bailey's. Dia sudah berada di tingkat menengah Overlord State. Di antara generasi muda wilayah selatan, dia dianggap sebagai seseorang yang cukup kuat. Dia tidak menyangka Leon akan mampu menandinginya. Bab 1756. Kaulah yang tidak tahu diri. Bukankah kau bilang kau bisa membunuhku tanpa perlu mengangkat jari? Biar kutunjukkan siapa yang lebih kuat di antara kita. Leon mengejek. Menghadapi kekuatan Gordon yang luar biasa, dia maju tanpa mundur selangkah pun. Dengan satu jari terjulur, dia dengan cepat menyerang Gordon dengan kekuatan yang dahsyat. Bocah, kau memang ingin mati. Gordon tertawa ganas. Ada kilatan tajam di matanya. Karena Leon menggunakan energi spiritual, dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi energi yang sebenarnya dari Leon. Dia tidak mengira Leon akan mampu menahan serangannya. Terlebih lagi,
Leon membalas serangannya dengan satu jari. Itu hanya bunuh diri. Tepat setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya secara dramatis, menggunakan seluruh kekuatannya saat dia berencana melumpuhkan Leon sebagai balas dendam atas tamparan Leon di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Wah, dengan benturan yang hebat, jari Leon segera menembus energi sejatinya yang besar, menusuk tepat ke dadanya. Gordon langsung memuntahkan 2 teguk darah, seolah-olah ia terkena serangan hebat. Tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum ia terbanting ke tanah. Tepat setelah itu, gelombang rasa sakit datang dari tulang-tulangnya. Jelas bahwa dia terluka di dalam, dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Bagaimana ini mungkin? Setelah terjatuh ke tanah, Gordon memegangi dadanya yang terasa sakit. Ia menatap Leon dengan tidak percaya. Ia merasa bahwa dirinya adalah petarung yang sangat kuat, berdiri di antara petarung-petarung hebat seusianya. Selain beberapa keturunan langsung dari keluarga besar, ia jarang memiliki orang yang dapat melawannya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak penting seperti Leon. Ia bahkan terluka hanya karena satu pukulan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan pada saat itu, tidak dapat menerima kenyataan yang kejam. Di sisi lain, Sarah tidak pernah menyangka Leon dan Gordon akan mulai bertengkar begitu saja. Orang biasa seperti dia tentu saja ketakutan setengah mati. Dia sudah bersembunyi di sudut ruangan. Dia sedikit panik, tidak tahu harus berbuat apa. Adapun 2 eksekutif lainnya, saat mereka melihat situasinya buruk, mereka langsung menyelinap keluar ruangan, mencoba mencari bantuan. Leon tidak memedulikan para eksekutif itu saat dia berjalan menuju Gordon. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan paku tajam yang ditancapkan ke jantung Gordon. Bocah, jangan datang. Ekspresi Gordon berubah drastis saat melihatnya. Ia terhuyung mundur hingga punggungnya membentur dinding, tidak bisa mundur lagi. Tuan Bailey, bukankah Anda bersikap begitu arogan tadi? Apakah Anda menjadi takut begitu cepat? Leon mengejek dengan nada meremehkan. Apa yang kau inginkan? Ekspresi Gordon sangat masam. Dia tidak lagi memiliki temperamen seperti sebelumnya. Sederhana saja, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tahu tempatmu, berlututlah dan minta maaf kepada Snow sekarang juga. Dapatkan pengampunannya. Setelah itu, pergilah menandatangani kontrak, dan aku akan mempertimbangkan untuk melupakan ini. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata Leon dingin. Dia datang ke Hughes Group untuk menandatangani kontrak, bukan untuk menimbulkan masalah. Mengingat keluarga Hughes, selama Gordon bersedia meminta maaf kepada Snow dengan tulus, dia bisa membiarkan semuanya berlalu. Namun, jika Gordon tidak tahu apa yang baik untuknya, maka Leon tidak dapat disalahkan. Bab 1757. Apa? Bermimpilah. Gordon mengernyit mendengarnya. Dia sudah yakin bahwa Leon dan yang lainnya bukan dari keluarga Thompson, tidak mungkin dia akan menandatangani kontrak. Adapun berlutut dan meminta maaf kepada Snow, itu bahkan lebih mustahil. Keluarga Hughes merupakan salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Mereka kalah dari keluarga Thompson dalam hal kekayaan dan kekuasaan, tetapi secara praktis tidak ada tandingannya di luar itu. Sebagai mertua Hughes, dia adalah sosok yang sangat mulia. Selain itu, Snow adalah mantan pacarnya. Dia berasal dari latar belakang yang tidak penting, jadi tidak mungkin dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Snow. Tidak mungkin dia bisa setuju dengan sesuatu yang akan mempermalukan dan merusak reputasinya seperti itu. Kurasa kau bersikap keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Kau yang meminta ini, karena kau tidak mau minta maaf, lupakan saja kakimu itu. Wajah Leon berubah dingin. Ada kilatan tajam pembunuhan di matanya. Bocah, jangan gegabah. Aku peringatkan kau, keluarga Hughes adalah keluarga besar di wilayah selatan. Kami punya ahli di mana-mana. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, kami tidak akan membiarkanmu lolos. Teriak Gordon dengan marah. Memikirkan Hughes, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dengan kekuatan dan pengaruh Hughes yang mengagumkan,
dia tidak menyangka Leon akan berani melakukan apapun kepadanya. Leon pasti ingin bunuh diri jika melakukan hal itu. Aku tidak tahu apakah keluarga Hughes akan membiarkanku pergi atau tidak, tapi aku tidak berencana membiarkanmu pergi kali ini. Leon tertawa. Dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk menginjak kaki Gordon. Kali ini, dia datang ke Hughes Group untuk menandatangani kontrak karena Angus sudah menyiapkan segalanya. Dengan Angus dan keluarga Thompson di belakangnya, juga posisinya di Platinum Dragon Guard, tidak mungkin dia takut dengan ancaman Gordon. Bahkan jika masalahnya menjadi lebih serius, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kolaborasi tersebut dibubarkan. Tidak mungkin Hughes adalah satu-satunya distributor di wilayah selatan. Jika Elegante tidak dapat bekerja sama dengan Hughes, maka ia dapat mencari distributor lain untuk bekerja sama. Namun, dengan hubungannya dengan Snow, tidak mungkin dia akan membiarkan siapapun menghina Snow seperti itu. Bahkan jika akhirnya merusak kontrak ini, dia akan tetap mencari keadilan untuk Snow. Berhenti. Dua teriakan tiba-tiba terdengar. Tepat setelah itu, dua pria berusia sekitar 40 tahun menyerbu masuk dengan kekuatan yang besar. Mereka menghentikan Leon untuk melakukan apapun pada Gordon tepat waktu. Jelaslah bahwa mereka adalah bala bantuan yang didapat kedua eksekutif itu, dan berasal dari Hughes, yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di perusahaan. Negara Kaisar, merasakan energi sejati yang luar biasa datang dari kedua pria itu, Leon menyipitkan matanya, segera merasakan betapa kuatnya mereka. Keduanya cukup kuat, salah satunya berada di alam Kaisar awal, sedangkan yang lainnya bahkan lebih kuat, berada di alam Kaisar menengah. Norrin, Nolan, kalian datang di waktu yang tepat. Selamatkan aku. Gordon sangat gembira melihat kedua pria itu muncul. Setelah itu, ia bergegas menghampiri seolah-olah ia telah diselamatkan, tetapi ia segera dihentikan oleh Leon. Bab 1758. Bocah, beraninya kau bersikap begitu arogan di wilayah Hughes. Aku peringatkan kau, lepaskan dia sekarang juga, atau kami tidak akan tinggal diam. Norrin dan Nolan berteriak dengan marah, ekspresi mereka seperti pembunuh. Kau berharap aku melepaskannya, bukannya aku tidak bisa. Leon memikirkannya, lalu melepaskan Gordon. Dua ahli negara Kaisar dari Hughes cukup kuat. Meskipun itu bukan ancaman baginya, itu tetap tidak akan mudah. Dia berencana membiarkan Gordon pergi sekarang, dan melihat apa yang akan terjadi. Itu, Norrin dan Nolan sama-sama tercengang. Mereka saling bertukar pandang dengan heran. Jelaslah bahwa mereka berdua tidak pernah menduga bahwa Leon akan membiarkan Gordon pergi. Mereka benar-benar tercengang hanya karena rasa terkejutnya. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Gordon juga. Dia tidak menyangka Leon akan melepaskannya begitu saja. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Saat berikutnya, seolah khawatir Leon akan menyesalinya, dia segera bangkit dan berlari ke sisi mereka. Baiklah, akhirnya aku selamat. Gordon merayakan, akhirnya menghela napas lega. Dia tahu betapa kuatnya mereka berdua. Mereka berdua berada di negara Kaisar. Dengan mereka berdua bersamanya, dia merasa jauh lebih percaya diri. Nolan, orang ini baru saja menyakitiku. Cepat tangkap dia agar aku bisa memberinya pelajaran dan membalas dendam. Gordon langsung berkata dengan penuh kebencian. Ya, keduanya menerima perintah itu dan bersiap menyerang Leon. Tahan, aku baru saja melepaskannya berdasarkan apa yang kau katakan. Apa yang kau rencanakan sekarang? Kata Leon dengan tidak senang. Itu, Norrin dan Nolan terkejut. Mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan Leon, Leon membiarkan Gordon pergi dengan mudah, tidak melakukan apapun lagi. Jika mereka menyerang Leon setelah itu akan menjadi tidak terhormat. Nolan, jangan dengarkan dia. Dia mencoba membuat masalah di perusahaan kita dan bahkan melukaiku. Dia tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika dia membiarkanku pergi, itu adalah hal yang paling bisa dia lakukan. Kata Gordon sambil mencibir. Ya, kau benar, bocah. Beraninya kau membuat masalah di wilayah Hughes. Kau harus membayar harganya. Kata Nolan dengan serius. Apa kau mencoba menggunakan kekuatanmu sekarang?
Leon sangat frustrasi. Memangnya kenapa kalau aku? Bukankah kau bilang akan mematahkan kakiku tadi? Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kaki siapa yang akan patah. Pergi dan lumpuhkan orang ini. Berikan kakinya pada anjing. Gordon tertawa saat berkata, menepis perkataan Leon. Ya, jawab Norrin dan Nolan sambil berjalan mendekat. Nolan, kau tidak perlu melakukan apapun. Aku sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Kau tidak perlu melakukan apapun, kata Norrin santai. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Leon, hanya Yuri dan Rodney yang mencapai negara kaisar di antara generasi muda wilayah selatan. Yang lainnya semuanya di bawah level itu. Karena dia sudah berada di negara kaisar, tidak mungkin dia akan diancam oleh Leon. Ya, baiklah, Nolan mengangguk. Norrin dan Nolan masih berada di generasi kedua. Mereka lebih tua dari Leon. Jika mereka bekerja sama untuk menghadapi Leon, itu akan sangat tidak terhormat. Terlebih lagi, orang serendah Leon tidak layak bekerja sama dengan mereka. Bab 1759. Tidak perlu. Datang saja padaku bersama-sama. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku. Leon menunjuk Nolan dan Norrin dengan ekspresi jijik. Karena keluarga Hughes tidak mau bersikap terhormat, maka tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Dia berencana untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menanamkan keputusasaan kepada musuh-musuhnya. Dasar bocah sombong. Norrin dan Nolan benar-benar marah dengan sikap Leon saat mendengar itu. Bocah, kau harus membayar harga atas kesombonganmu di masa muda. Akan kutunjukkan betapa bodohnya kau karena menjadikan keluarga Hughes sebagai musuh. Ambil ini, teriak Norrin dengan marah. Setelah itu, dia tidak membuang waktu untuk menyerang ke depan dan segera melepaskan kekuatannya ke arah Leon. Kamu baru saja mencapai tahap awal kaisar, tapi kamu berbicara dengan sangat arogan. Ketahuilah posisimu. Leon mengejek. Dia melesat maju dan melontarkan kekuatan luar biasa tepat ke arah serangan Norrin. Bocah, kaulah yang tidak tahu diri. Norrin mencibir sambil menunjukkan ekspresi meremehkan. Karena Leon menggunakan energi spiritual, dia tidak dapat merasakan kekuatan Leon. Namun, dengan usia Leon, jelas baginya bahwa Leon tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, Leon mencoba menghadapinya secara langsung. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tentu saja, dia bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Gordon dan Nolan sama-sama memandang Leon seolah-olah dia hanyalah sampah. Tak satu pun dari mereka merasa Leon akan mampu menahan serangan Norrin kecuali keajaiban terjadi. Namun, sebelum mereka sempat memikirkannya dengan benar, sesuatu yang mengejutkan mereka dan Norrin terjadi. Wah, dengan bentrokan yang dahsyat, serangan Norrin menerobos energi spiritual Leon dan langsung mengenai tubuh Leon. Leon bergerak dan menggunakan cermin kedaulatan untuk menerima sisa serangan. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan ganda, dan energi sejati setingkat Supreme Master awal melonjak dari tinjunya, dengan cepat menyerang Norrin. Ledakan. Norrin tidak mampu bertahan. Tubuhnya langsung terlempar oleh Leon, menghantam dinding, dan jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh ke tanah, ada rasa sakit yang hebat di sekitar dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Untungnya, Leon tidak sekuat itu. Dia hanya berada di level awal Supreme Master, kalau tidak, dia tidak akan terluka oleh serangan itu. Norrin kalah. Bagaimana ini mungkin? Gordon dan Nolan sama-sama terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka berdua tahu bahwa Norrin sudah berada pada tahap kaisar pertama. Levelnya mungkin tidak seberapa pada generasi kedua, tapi seharusnya dia berada pada level di mana tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya di antara generasi muda, di luar para jenius yang sangat langka seperti Yuri dan Rodney. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang semuda dan tidak penting seperti Leon berhasil mengalahkan Norrin. Dia bahkan melukai Norrin dalam satu pukulan. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Bab 1760. Mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Norrin memegangi dadanya kesakitan saat dia memanjat, menatap Leon dengan tak percaya. Dia berada di tahap awal kaisar,
tetapi dia kalah dari junior muda seperti Leon. Leon bahkan orang yang sama sekali tidak dikenal. Itu sungguh tidak masuk akal. Dia tidak mengerti bagaimana Leon melakukannya. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan. Bocah, tidak heran kau berani bertindak begitu arogan di wilayah kami. Sepertinya kau punya beberapa keterampilan. Namun, keterampilanmu yang sedikit itu masih terlalu tidak berarti di hadapan keluarga Hughes. Biarkan aku mengujimu. Aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Kata Nolan serius, melangkah maju. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon mengalahkan Norin, dia masih memiliki kesan yang samar. Kecepatan dan ledakan Leon sungguh luar biasa. Dia tampaknya sudah berada di tahap semi-kaisar, dan tidak jauh dari tahap kaisar awal. Dia menduga bahwa Norin mungkin meremehkan lawannya secara ceroboh, dan kalah dari Leon karena itu. Namun, dia berbeda. Dia sudah berada di tahap kaisar menengah. Dia jauh lebih kuat dari Norin. Dia sudah siap menghadapi Leon, dan ada kesenjangan besar antara kekuatan Leon dan kekuatannya. Tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Leon. Norin, mundurlah dulu. Aku akan menghadapi bocah nakal ini. Kata Nolan kepada Norin. Ya, Nolan, ada yang aneh dengan orang ini. Hati-hati. Nolan tak lupa berkata. Aku tahu. Jangan khawatir, dia hanya berada di alam semi-kaisar. Akan mudah bagiku untuk menghadapinya. Kata Nolan dingin. Jadi dia sudah berada di tahap semi-kaisar. Tidak heran. Baik Norin maupun Gordon menyadari sesuatu. Gordon khususnya akhirnya mengerti. Leon mungkin bertindak lemah sebelumnya dan berhasil mengejutkan Norin. Itulah sebabnya dia cukup beruntung untuk menang. Tidak ada kemungkinan lain di luar itu. Bocah, karena kau masih junior, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Nolan menatap Leon dengan tatapan tajam, berkata dengan bangga. Tidak perlu, kau bisa terus maju dan menyerang. Jika aku menyerang lebih dulu, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun. Kata Leon dengan tenang. Dia tahu betul bahwa dia membutuhkan cermin penguasa untuk mengalahkan Norin. Dengan kekuatannya saat itu, kemampuannya jauh lebih buruk daripada Nolan dalam berbagai hal. Dia mungkin tidak akan bisa mengejar Nolan dalam sekali lari. Jika dia menyerang, dia tidak akan mencapai apapun. Tentu saja, Nolan sama sekali tidak tahu tentang situasinya. Kata-katanya yang arogan merupakan penghinaan bagi Nolan. Tidak mungkin Nolan sanggup menelan hal itu. Bocah, kau yang minta ini. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ambil ini, teriak Nolan dengan marah. Setelah itu, dia menyerang ke depan dan bersiap menyerang Leon dengan kekuatannya yang dahsyat. Sempurna, gerutu Leon. Ia maju dengan serangan yang siap, menyerang tepat ke arah serangan Nolan.